I were to offer you $1 million for one night with your wife. Ini adalah sebuah film tentang seorang pria yang berani menggelontorkan uang 16M demi bisa merasakan keindahan tubuh dari wanita ini. Walaupun itu cuma berlaku semalam. Tapi apakah uang 16M bahkan rumah mewah sekalipun bisa mendapatkan cinta dari wanita ini? Temukan jawabannya di video ini. Jadi beginilah ceritanya. Saat itu di Amerika terjadi krisis keuangan yang mengakibatkan Pak Sutri ini terkena PHK. Karena nggak bekerja, inilah salah satu kesibukan mereka. Bank menyita rumah mereka karena bank menduga mereka akan gagal bayar sisa hutangnya sebesar 800 juta. Sementara di sisi lain, David sudah meminjam uang ke ayahnya tetapi hanya mendapat 80 juta. Berarti masih kurang sekitar 700 jutaan lagi. Malam harinya, David memutar otaknya, tiba-tiba terlintas di benaknya untuk menggunakan uang 80 juta itu sebagai modal judi. Kemudian pergilah mereka ke warung judi. Di sanalah awal bertemunya Diana dengan Tuan John. Diketahui Tuan John adalah seorang pria penjudi profesional yang kaya raya, sangat terkenal di mana-mana. Pertemuan itu membuat Tuan John dimabuk kepayang oleh kecantikan dan kemolekan tubuh Diana. Malam itu, David memang mendapatkan nasib baik. Dia memenangkan judi di sana. 400 juta dia bawa pulang malam itu juga. Dan kemudian mereka berdua merayakan kemenangan itu. Esoknya, mereka mencoba peruntungannya kembali. Sayangnya, mereka bernasib apes. Berulang kali mereka kalah dalam judi itu. Tak lama setelah itu, semua mata di sana tertuju ke meja judi Tuan John. Diketahui Tuan John ini dalam setiap pertandingan judi selalu berjudi dengan nominal yang sangat besar. Melihat Diana yang ada di sana, Tuan John ingin meminjam Diana sebentar kepada David sebagai dewi pembawa keberuntungan. Dan ternyata memang benar, Diana terbukti membawa keberuntungan bagi Tuan John. Setelah itu, uang 16M masuk ke dalam rekening Tuan John. Goes for $1 million. Sebagai bentuk terima kasih kepada Diana, Tuan John menyewakan hotel yang sangat mewah kepada Diana dan David. Setelah itu terjadilah perbincangan di antara mereka bertiga. Kemudian obrolan itu berlanjut pada tujuan Tuan John yang sebenarnya. Jika sebenarnya Tuan John ini ingin menyewa Diana untuk semalam, John rela menggelontorkan uang 16M demi bisa menikmati kecantikan dan kemolekan bodi Diana. Awalnya Diana dan David menolak tawaran dari Tuan John. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, mereka berdua akhirnya berubah pikiran.
I were to offer you $1 million for one night with your wife. It's just my body. After all, it wouldn't mean anything. We just have to forget it ever happened and never discuss it, not even once. Di atas kapal boot yang berfasilitas mewah dengan nuansa yang sangat romantis, disitulah Tuan John dan Diana bertemu. Tapi sebelum melakukan itu, Tuan John mengatakan kepada Diana jika dia nggak bermaksud membeli Diana. Dia hanya ingin taruhan sama Diana. Jika Tuan John nantinya menang, maka Diana harus melayaninya. Namun jika kalah, maka Diana nggak perlu melayaninya. Tapi apapun hasilnya nanti, uang 16M tetap masuk ke rekening Diana. Hal itu dilakukan supaya Diana nggak merasa dibeli oleh Tuan John. Pada akhirnya, taruhan itu dimenangkan oleh Tuan John. Setelah mendapatkan uang itu, mereka berdua langsung mendatangi bank untuk menebus rumahnya. Tapi sayangnya, rumah itu sudah terlanjur dilelang kepada seseorang yang sangat kaya raya. Dan siapakah orang itu? Dia adalah Tuan John. Hari demi hari berlalu, David mulai mencurigai Diana sudah jatuh cinta sama John. Beberapa kali Diana menyangkal tuduhan David dan mengatakan dia juga sangat membenci John. Tapi David tetap ngeyel dan gak pernah mempercayai Diana. Pada akhirnya Diana yang dibuat kesal dengan sifat David, akhirnya dia memutuskan untuk pisah ranjang. Kemudian Diana ngontrak rumah sendiri dan kembali bekerja di tempatnya yang dulu sebagai sales rumah. Suatu hari, ada seseorang pria akan membeli rumah yang paling mewah di perusahaan di mana Diana bekerja. Bosnya mengatakan kepada Diana jika pria itu hanya minta dilayani oleh Diana. Dan siapakah pria itu? Dia adalah Tuan John. Kemudian Diana menawarkan rumah itu dengan segala fasilitas mewahnya. Tapi John gak berminat membelinya. Karena tujuan John yang sebenarnya adalah mengajak Diana pergi ke salah satu rumah mewahnya yang seharga 480M. Kemudian rumah mewah itu akan diberikan secara gratis kepada Diana sebagai ganti rumahnya yang dulu sudah dibeli John dari bank. Padahal waktu itu harga rumahnya cuma 880 juta. Pada akhirnya Diana menerima rumah mewah itu dan inilah awalnya Diana mulai jatuh cinta dengan John. Singkat cerita, krisis keuangan yang melanda Amerika mulai pulih kembali. David terlihat mulai aktif bekerja lagi. Tapi kabar buruknya, Diana melayangkan gugatan cerai kepada David. Dan apabila David menerima perceraian itu, maka seluruh harta gono gini yaitu uang 16M yang dulu diberikan John kepada Diana akan jatuh ke tangan David. Pada akhirnya David menerima gugatan cerai itu sehingga uang 16M resmi masuk ke rekening David. Suatu hari, ada sebuah acara lelang satwa yang dilindungi, yaitu sepasang kuda Nil. Acara itu juga dihadiri John dan Diana. Acara itu menjelang prosesi pertunangan mereka berdua. Di sana mereka membuat tawaran lelang tertinggi sebesar 800 juta sebagai syukuran atas hubungan mereka. Saat lelang itu akan ditutup, tiba-tiba di ujung sana terdengar seseorang menawar dengan harga yang sangat fantastis. Ternyata orang itu adalah David. David berani menawar 16M hanya untuk sepasang kuda Nil.
$1 million. I'm sorry? $1 million. Ladies and gentlemen, $1 million! Setelah itu, John dengan besar hati mengizinkan Diana untuk bertemu David. Mungkin ini adalah terakhir kalinya mereka berdua bisa bertemu. Kemudian David mengatakan kepada Diana jika hasil lelang itu akan diberikan kepada John sebagai kado pernikahannya. Itu artinya David mengembalikan uang 16M kepada Tuan John. Setelah kejadian itu, John merasa Diana dan David masih saling mencintai. Uang 16M dan rumah mewah seharga 480M ternyata nggak bisa membeli cinta Diana. Kemudian John sekali lagi membesarkan hatinya untuk mengembalikan Diana ke pelukan David. John juga membekali Diana kenang-kenangan berupa koin yang selama ini menjadi jimat keberuntungannya. Dan film pun selesai.